Om Swastiastu, pemirsa Bali TV yang berbahagia. Bertemu kembali dalam acara Bali Post Talk. Kali ini nampaknya edisinya sangat eksklusif karena narasumbernya juga eksklusif. Beliau adalah seorang perintis pengembangan inovasi di Bali dalam bidang handicraft, pemasaran, dan UMKM. Beliau juga sering kita kenal melakukan inovasi terobosan yang membuat kesetaraan dan pemerataan pembangunan di Bali Utara dan Bali Selatan. Isu itu sangat kencang dan beliau memberanikan diri membuka terobosan itu dengan membuka usaha baru di Bali Utara. Kita akan berbincang bersama Aji Krishna, nama populer yang mungkin sudah go nasional dan go internasional karena tamu-tamu yang berkunjung ke pusat oleh-oleh Bali sudah mendunia. Beliau juga terkenal di kalangan pemerintahan, kalangan artis, dan di Bali tentu juga sangat familiar. Beliau adalah Aji Krishna yang sehari-hari kita juga nama lengkapnya Gusti Ngurah Hanom ya Pak Gusti ya. Beliau di sini di samping saya bersama Ibu Dayu. Ibu Dayu Ida Ayub Komang Firna Erawati. Beliau kita sapa saja Bu Dayu. Beliau adalah GM Krishna oleh-oleh Bali dan betul-betul menjadi inspirasi. Kita harap menjadi inspirasi. Selamat siang, Aji. Siang. Selamat Pak Aji, kita siapa nih Aji ya? Bu Dayu. Selamat siang, terima kasih sudah bisa menerima kami dari Bali Post Talk. Kita berbincang terkait dengan bagaimana situasi saat ini Bali. Kalau Bali sudah mulai ramai, tentu inspirasi kebangkitan usaha Bali juga katanya akan lebih bagus. Benar tidak begitu Pak Aji? Ya kalau lihat perkembangan Bali ya, sebelum pandemi, setelah pandemi, dan sebelum pandemi, setelah pandemi kan. Kalau kita lihat perkembangan sekarang itu Krishna itu lebih bagus daripada sebelum pandemi. Ya di waktu pandemi memang Krishna itu lockdown dan merumahkan karyawan kurang lebih 2.000 karyawan. Dan disitulah boleh dikatakan satu-satunya orang yang berani ini langsung memutuskan pulang kampung untuk berkebun. Itu awalnya. Awalnya kita berkebun di Singaraja di masa pandemi. Karena toko kita semua tutup, bukan hanya Krishna aja kan, hampir semua sektor bisnis di Bali itu semua tutup. Nanti kita merumahkan karyawan 2.000 karyawan, kita pilih pulang kampung. Pandemi itu kan 2020. Kita nanam kacang, akhirnya putuskan di Maret 2020, pandemi bulan 5 akhir kita memutuskan pulang kampung nanam kacang, dibantu oleh beberapa tim, 12 tim tanpa digaji. Pak digaji, di situlah kita menanam kacang. Nah singkat cerita bulan 9 2020 panen. Nah setelah panen, hasil panennya kita mau jual nggak ada yang beli. Ada yang beli. Ada yang beli. Ya. Karena daya belinya nggak ada. Ada. Nah, akhirnya 50% kita sumbangkan ke masyarakat. 50% lagi saya coba-coba, udahlah kita buat coba-coba aja buat kacang kapri. Buatlah kita kacang kapri di Singaraja, tapi kita packaging pakai tulisan kacang Aji. Nah, dari situlah awalnya mulai kita jualan online. Nah, online. Padahal selama ini Krishna sebelum pandemi itu nggak pernah jualan online. Karena pandemi lah yang memaksakan kita ke online. Jadi hikmah pandemi itu membuat inovasi itu bergerak ke sektor digital. Pemasaran digital. Padahal kita nggak ngerti itu. Kan kita tamatan SMP kan tentang online bagaimana, Gojek bagaimana. Ya udahlah kita ikut-ikut aja lah. Setelah kita buat packaging kacang Aji, kita jualan online, laku. Laku. Setelah itu kita lanjut buat pai susu Aji. Pai susu Aji kita buat, tapi tempatnya juga kecil, kita hanya coba-coba kan. Nah, ternyata pai susu itu yang membuahkan hasil. Jadi label Aji itu populer setelah pandemi ya? Ya boleh dikatakan gitu karena pas di pandemi itu kita buat aja namanya Serba Aji. Serba Aji ya. Serba Aji. Nah makanya sampai saat ini produk yang kita buat, usaha yang kita buat sekarang ini, outlet yang kita buat sekarang ini lebih banyak namanya Serba Aji. Ya. Tadi produk-produk Aji sudah saya lihat juga emasnya sangat-sangat khas dan elegan gitu loh. Ya kurang lebih ada 15 varian. 15 varian ya. Aji, sekarang kan situasinya juga sudah berubah. Seiring banyaknya tamu, banyak regulasi di keluarga. Aji katanya mulai membidik wisatawan domestik, asing, itu gimana caranya menarik agar dua wisatawan ini betul-betul berkontribusi untuk membangkitkan ekonomi Bali. Kalau kita lihat Krishna ya, Krishna itu kan 90% domestik. Domestik. Iya.
10% itu asing. Memang pasar kita memang lebih ke domestik. Ya. Nah, tapi kalau bicara untuk pasar asing, nah kita baru mulai ini, baru tadi juga pertemuan dengan tokoh masyarakat, kita membuat wahana penunjang untuk di Krishna Gianyar. Krishna Gianyar itu kan identik dengan di situ 50% asing, 50% domestik, terutama yang kayak terjun. Nah, makanya target bulan ini, minggu ini kita mulai membuat jalur ATP, karena ATP itu yang main banyaknya orang asing. Ya, makanya kita buat ATP-nya di air terjun. Jadi mungkin Bu Dayu bisa jelaskan bagaimana Krishna Oleh-oleh itu bervarian, mengembangkan fasilitas kepariwisataan yang mendukung bangkitnya ekonomi juga di Gianyar, di Buleleng. Jadi inspirasi pasar oleh-oleh itu bagi Bali sangat-sangat istimewa. Iya, jadi menurut Tian, dari pandangan Tian memang kita kan pariwisata di Bali ini ditunjang oleh market domestik dan juga internasional. Ya. Sebenarnya benar apa yang disampaikan Aji bahwa kita dominan adalah marketnya domestik. Tetapi tanpa kita sadari sejak awal Aji mendirikan Krishna, ini kan memang market internasional juga memang sudah masuk ke Krishna. Salah satunya memang di Krishna Tuban dekat Bandaran, memang mengambil semua market. Jadi karena 24 jam yang di Krishna Tuban, jadi market domestik, market internasional juga masuk karena melayani semua halangan yang 24 jam. Ada yang penerbangan dini hari, pagi hari, itu kan ada penerbangan internasional pagi hari. Jadi cukup banyak yang kita akomodir dari sisi oleh-oleh Bali. Yang kita tahu sekarang di era Bali, era baru, Pak Bu Dayu dan Aji, kita kan getol membangkitkan UMKM, apalagi Bu Koster. Pak Koster juga membangun regulasi membentuk regulasi yang begitu bagus untuk melindungi budaya. Pandangan Aji tentang bagaimana Bali menginspirasi bangkitnya UMKM di era Bali, era baru gimana kira-kira? Kalau bicara UMKM, di masa pandemi aja ya, Krishna selalu bersinergi dengan Pak Gubernur dan Koster juga. Kita mengadakan pasar rakyat setiap 2 minggu sekali, hampir di seluruh outlet Krishna. Kemarin dan bahkan sampai sekarang tuh masih tetap berjalan. Dan baru bulan kemarin juga itu ada pasar rakyat di Gianyar. Makanya kita selalu dengungkan pasar rakyat untuk UMKM kita. Nah, sedangkan kalau Krishna sendiri kita mempunyai 365 UMKM. Dan target kita ke depannya kita November ini kita akan buka di Jogja, itu buka outlet yang luas 3.500, itu namanya malah bukan Krishna Oleh-oleh, namanya Krishna Oleh-oleh Nusantara. Nah, itu pun arahan Bapak Presiden waktu itu. Akhirnya kita pastikan di bulan November kita akan buka di Jogja satu outlet dengan luas 3.500, dan di PIK 2 ada 2 lokasi. PIK 2. Dan otomatis itu kan menghidupkan para UMKM. Nah, kemarin juga kita udah mengundang dari Jawa Tengah, Solo, itu kurang lebih mungkin udah hampir 500 UMKM yang ada di daerah Jawa Tengah. Berbicara tentang data pasar digital, kami juga mengikuti bagaimana Bali era baru membangun terobosan, membuat database. Kira-kira UMKM Bali itu tumbuhnya signifikan apa bagaimana Pak Haji setelah pandemi ini? Kalau Ji lebih ke biasanya kalau punya produk baru kita mengundang UMKM. Tetapi kalau lebih jelasnya karena dia yang punya grupnya di sini. Silahkan Bu Dayu, gimana kira-kira itu? Menurut pandangan Tian, kita membutuhkan Bali ini membutuhkan orang-orang yang kreatif ya. Sebenarnya adalah Aji yang dalam kegiatan. Jadi UMKM yang ada di Bali ini perlu dorongan, perlu motivasi orang-orang dengan kreatif. Jadi selama ini yang kita rasakan bahwa selama pandemi UMKM juga pada saat itu memang tiarap sembilan. Jadi ide kreatif yang Aji inilah yang kemudian mendorong para UMKM mengeksplor kemampuan. Ini kan bicara di luar daripada namanya permodalan. Nah, dari sini kreatif dipaksa untuk kreatif, ayo keluarkan kembali inovasinya dari masing-masing UMKM. Disinilah kita membutuhkan sebenarnya orang-orang kreatif di Bali untuk bagaimana membuat UMKM ini percaya diri. Yang kedua adalah memang dari sisi permodalan. Kemarin kita tahu bahwa pandemi kemarin betul-betul tiarap. Terus bagaimana Aji bisa survive di masa pandemi, itu yang kemudian dilihat oleh Bapak Presiden. Aji cukup berhasil untuk mengangkat kembali UMKM di masa pandemi, di saat orang sudah tidak berani untuk usaha gitu kan. Itulah kemudian muncul kepercayaan Bapak Presiden untuk Aji tolong bantu untuk bangkitkan UMKM Jawa Tengah, di mana Aji bisa memberdayakan
kemudian membuka oleh-oleh di sana. Nah, jadilah ide kreatif Aji untuk Kristal Oleh-oleh Nusantara. Tidak ada produk Bali, tapi seluruh produk adalah UMKM Jawa Tengah. Jadi brand Nusantara akan kumpul di Jawa Tengah nanti ya semua. Kalau di Bali dominan brandnya brand produk-produk lokal, tapi sudah Nusantara juga. Kalau Bali kan memang khusus produk lokal. Produk lokal ya. Nah, ini keluar Bali ya harus produk Nusantara. Ya. Tadi situ juga ada pertanyaan dari Bapak Presiden juga. Ini konsepnya nanti apa ya? Ini memang oleh-oleh Nusantara. Dan bahkan juga kita sudah dibantu juga UMKM kita oleh dari Kementerian UMKM Bapak Menteri Pak Teten, dan bahkan kita UMKM kita sudah dapat bantuan dari LPDB. Iya, LPDB. Jadi banyak lembaga yang sudah mensupport potensi yang memang dikembangkan oleh Aji di Bali. Jadi pemirsa Bali TV, Aji adalah juga seorang penggemar motor besar. Bahkan di Bali beliau sudah dikenal sebagai IMI, ketua IMI. Kalau kita melihat gimana ketertarikan generasi muda Bali terhadap olahraga sport di bidang bermotor, lalu gimana konteksnya nanti memadukan itu sebagai daya dorong kepariwisataan Bali gitu. Ya, saya cerita awal ya. Saya waktu itu kan cuma hanya hobi otomotif. Saya nggak ngerti itu apa tuh IMI, saya nggak tahu. Tapi karena setelah itu saya ditunjuk 7 kali untuk menjadi ketua IMI, kita juga sempat beberapa kali tolak. Hanya yang terakhir udah nggak bisa nolak lagi. Ya udahlah, akhirnya kita ambil kita ditunjuk siap jadi ketua IMI. Saya pikir IMI itu paling juga kegiatan cuma 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Setelah kita ikuti ternyata setiap minggu itu bisa 2 kali 3 kali event. Nah makanya saya lihat penggemar otomotif di Bali itu sangat tinggi, sangat tinggi animonya. Nah permasalahan di Bali itu kan tempat latihan yang belum ada, artinya wadahnya belum ada di sini. Nah sepanjang nggak ada wadah tempat latihan untuk komunitas otomotif, sampai kapanpun untuk mencari bibit atlet berprestasi itu tidak gampang. Dan bahkan ini minggu ini mungkin udah besok atau lusa kita berangkat persiapan prapon 21 orang yang berangkat. Iya. Dengan melihat potensi di sektor otomotif, di motor itu, 2 kabupaten nampaknya Bangli dan Jemberana sangat getol mengembangkan itu. Bagaimana pandangan Aji tentang terobosan 2 bupati kita itu terkait dengan memfasilitasi generasi muda untuk bangkit di olahraga otomotif dan mendukung pendapatan daerah dari sektor itu? Saya juga gak habis pikir ya, semenjak saya jadi ketua ini, kok jadi otomotif ini di Bali ini paling hidup kan. Bahkan kemarin kita dapat award dari pusat, kita nomor 2 di Bali yang terbaik lah, artinya otomotif paling guyup dan kompak. Dan saya lihat, karena saya juga sangat aktif di negara dan Bangli. Karena beliau juga suka otomotif, ya saya lihat semangatnya Bupati Bangli dan Negari luar biasa. Dan bahkan di Bangli sudah punya sirkuit buat latihan. Nah, dalam waktu dekat di Bangli juga akan ada debat untuk jalur over. Kemarin sudah dicek lokasinya sangat bagus. Iya. Jadi demikian pemirsa Bali TV. Jadi inspirasi dari pengrajin, inisiator dan penggemar motor di Bali, bagaimana generasi muda Bali itu harus bangkit di semua sektor, termasuk menjadi orang nekat. Ya. Coba jelaskan sedikit. Nekat mengembangkan Bali dari sektor handicraft itu kayak apa awalnya? Ini saya tambah dikit ya. Iya. Sekarang komunitas apapun, event apapun, kalau ada kegiatan touring atau dimanapun di seluruh Indonesia, saya selalu promosikan Bali. Selalu kegiatan sekarang lebih banyak di Bali. Tetapi kita selalu ikut mensupport di situ demi ekonomi dan pariwisata, destinasi wisata yang ada di Bali. Ya, Bu Dayu dan Aji, saya di babak akhir ya, di waktu-waktu terakhir ini, saya mohon bagaimana pandangan Aji tentang Bali era baru 5 tahun terakhir terkait dalam penguatan budaya, penguatan pariwisata, kebangkitan UMKM di Bali. Bagaimana figur itu membangun Bali selama 5 tahun terakhir dalam konsep Nangunsat Ketiloko Bali? Berpandangan aja. Ya kalau saya lihat sekarang ya, perkembangan sekarang di zamannya Pak Koster ya, banyak udah perubahan di Bali lah. Dengan adanya pembangunan Besaki, dengan adanya PKB yang di Kelungkung, rasanya nggak ada salahnya. Mungkin ada peluang yang kedua. Iya, 2 periode. Dan pembangunan ini sangat luar biasa yang saya lihat ya. Artinya PKB saya udah berapa kali juga setiap ada event apapun kita selalu masuk ke daerah PKB itu kan, kita berfoto bersama di situ. Memang ada sesuatu yang sangat menarik di situ, dan bahkan kita juga beberapa kali event kita udah sempat ke Besaki, dan bulan Agustus ini tanggal 22 kita
berkolaborasi dengan TLCI dan PPMKI, kita akan ke PKB dan Besakeh. Sangat luar biasa kemajuan Bu Dayu, sedikit tentang Bu Koster bagaimana menginspirasi kaum wanita di Bali? Selama 5 tahun terakhir ya, terutama mengenai figur dan sosok Ibu Koster yang sangat perhatian sekali dengan UMKM dan sinergi dengan Aji Krishna yang memang membina 365 UMKM. Saya pikir beliau luar biasa karena UMKM kita sudah naik kelas sekarang, karena sebelumnya mungkin UMKM hanya di rumah-rumah, kemudian hub industri, mereka tidak tahu memasarkan kemana, tetapi Bu Koster sekarang sudah mulai kemudian dibawa ke luar Bali, kemudian sampai luar negeri, masuk ke mall-mall. Itu artinya bahwa bagaimana Ibu memberikan apresiasi yang cukup besar kepada para UMKM. Iya, terima kasih Dan Aji. Bu Koster juga sangat menghidupkan UMKM. Kalau beliau hadir setiap pasar rakyat tuh, kalau tanpa beliau UMKM itu nggak jadi nggak hidup. Ya, enggak. Nah begitu kehadiran beliau, diajak nyanyi, diajak ini, dan beliau sangat sosial. Iya. Jadi terima kasih Ji dan Bu Dayu atas inspirasi dan informasi awalnya. Jadi demikian pemirsa Bali TV, kita sudah berbincang-bincang dengan tokoh nekat di Bali. Jadi Aji Krishna bangkit dari semua lini, menghadapi tantangan sebagai sebuah peluang untuk bangkit. Jadi di bawah akhir saya ucapkan terima kasih. Dan pemirsa Bali TV, Bali Post Talk hari ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.